Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku ini berjudul Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam, diterbitkan pada tahun 2008. Jumlah halamannya ada 209. Buku ini dikata pengantari oleh Profesor Haji Abdurrahman Masud MA PhD, guru besar di UIN Wali Songo Semarang dan juga guru besar di Universitas Sains Al-Quran Wonosobo. Profesor Abdurrahman Masud memberi kata pengantar buku saya ini ketika beliau menjadi dosen tamu di Salva Regina University di Amerika Serikat. Sementara saya berada di Wonosobo. Beliau berada di California, saya berada di Kalibeber. Buku ini berbicara tentang perlunya rekonstruksi dalam dakwah Islam. Awalnya buku ini berasal dari pidato saya di forum Wisuda Sarjana Unsik di Wonosobo yang berjudul Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam Memasuki Era Milenium Ketiga. Dan kemudian buku ini saya rubah, saya perbaiki, kemudian jadilah sebuah buku yang kemudian bisa diterbitkan dengan judul Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam. Dakwah oleh sementara orang itu hanya difahami sebagai ceramah di depan umum, pengajian di depan umum, khotbah di depan umum yang isinya hanya sekedar dakwah bilisan. Padahal dakwah bukan hanya sekedar dakwah bilisan, karena dakwah sesungguhnya menurut Syekh Ali Mahfud itu adalah hasun nasi alal khairi wal huda wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar liyafuzu bi sa'adatil ajili wal ajil. Dakwah adalah mengajak manusia untuk mencapai kebaikan dan petunjuk. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, dan juga mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Liyafuzu bi sa'adatil ajili wal ajil, untuk mencapai kebahagiaan manusia di dunia maupun di akhirat. Karena itu dakwah itu sangat luas, karena ajakannya adalah ajakan kebaikan untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sementara dakwah di kalangan masyarakat hanya dikenal sebagai pengajian, ceramah, yang itu hanya sebagian dari aktivitas dakwah. Karena dakwah sesungguhnya di dalam tataran ilmu dakwah itu dikenal sebagai dalam 3 bentuk ya. Yang pertama dakwah bilisan, itu dakwah menggunakan lisan, dakwah menggunakan ceramah, dakwah melalui pengajian, melalui radio, broadcasting. Kemudian yang kedua dakwah bil qalam, yaitu dakwah menggunakan tulisan, atau dikenal juga dengan istilah printed publication, yaitu publikasi secara tercetak melalui buku, melalui artikel, melalui majalah, melalui koran, melalui tulisan-tulisan yang lainnya. Itu dakwah bil qalam. Kemudian ada lagi dakwah yang ketiganya, yaitu dakwah bil hal, yaitu action publication atau demonstration publication, publikasi secara action, publikasi secara amal nyata, dakwah melalui amal atau perbuatan nyata. Perbuatan nyata ini bisa melalui pembangunan masjid, pembangunan lembaga pendidikan, pembangunan pondok pesantren dengan harta dan seterusnya. Nah, kalau dakwah hanya sekedar bilisan, itu hanya bagian dari metode dakwah. Oleh karena itu pemikiran semacam ini kita harus bongkar dan kemudian kita fahami bahwa sesungguhnya dakwah itu sangat luas. Nah, dari situlah kemudian perlu adanya rekonstruksi. Bagaimana rekonstruksi pemikiran dakwah itu? Dari sisi materinya juga harus diaktualkan. Dakwah tidak hanya sekedar berceramah mengenai sesuatu yang bersifat ibadah mahdhah saja, sholat, zakat,
kemudian juga ya aktivitas-aktivitas keagamaan yang lainnya, surga, neraka. Tidak hanya itu, tetapi perlu adanya materi-materi yang bersifat kekinian, pembangunan dalam hal sumber daya manusia. Itu juga bagian dari dakwah. Menguatkan lembaga pendidikan, itu juga dakwah. Pembangunan dalam bidang politik, itu juga bagian dari dakwah. Mensejahterakan masyarakat juga dakwah. Ekonomi juga bagian dari dakwah. Perlunya dalam hal metode, termasuk materinya, termasuk metodenya. Metode dakwah seperti apa? Metode dakwah jangan hanya menggunakan metode konvensional saja, tetapi perlu juga metode-metode kekinian, metode-metode yang memang sifatnya disukai oleh masyarakat luas, khususnya generasi-generasi milenial, generasi-generasi muda. Misalnya internet, penggunaan Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lainnya, termasuk web, ya, termasuk juga YouTube. Nah, ini perlu dimanfaatkan untuk kepentingan dakwah. Media komunikasi massa, media sosial juga perlu digunakan untuk kepentingan dakwah Islam. Nah, termasuk hal-hal lainnya berkaitan juga dengan pemikiran dakwah seperti apa dalam bidang banyak hal, perlu diadakan rekonstruksi. Nah, kalau kita melihat misalnya menurut pemikiran pengelompokan dakwah, misalnya Profesor Mark Muller, seorang ahli dalam bidang misionaris, membagi agama-agama besar di dunia itu dalam dua kelompok. Yang pertama ada misionaris religion, yaitu agama misionaris, agama yang didakwahkan. Nah, menurut dia agama yang didakwahkan itu ada agama Kristen, agama Islam, kemudian agama Buddha. Nah, ini agama yang memang sejak awal didakwahkan, agama yang sejak awal memang dikembangkan untuk sifatnya universal menurut pemikiran dia, ya. Tapi kemudian ada agama non misionaris religion, yaitu agama yang bukan dakwah, agama yang sifatnya lokal. Misalnya ada agama Konghucu, ada agama Zoroaster, ada agama Shinto di Jepang. Itu agama-agama yang lokal sifatnya, bukan universal. Nah, karena Islam jelas kita tidak ada yang meragukan, orang Islam juga tidak ada yang meragukan bahwa Islam adalah agama dakwah sekaligus agama yang sifatnya universal. Al-Quran sudah menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tiadalah aku utus engkau Muhammad kecuali untuk rahmat, untuk memberikan rahmat bagi segenap alam. Karena itu sejak awal agama Islam sudah bersifat universal. Banyak hal lain, misalnya Thomas Arnold dalam bukunya The Pricing of Islam, dia menyatakan bahwa sejak awal Nabi Muhammad sudah menjadi nabi bagi universal, bagi seluruh alam. Misalnya Nabi juga menyebarkan agama Islam bukan untuk lokal orang Arab. Ternyata Nabi juga mendakwakan Islam kepada orang Ethiopia, yaitu kepada Bilal. Kemudian Nabi menyampaikan dakwah kepada sahabatnya yang berasal dari Persia, Salman Al-Farisi. Dakwah juga dikembangkan kepada masyarakat luas yang sifatnya lebih bukan Arabisme saja, bukan untuk lokal Arab, tetapi juga dikembangkan ke banyak wilayah. Dan kenyataannya dalam waktu tidak lebih dari 100 tahun Islam telah menyebar secara luas, baik itu dari Arab kemudian berkembang ke Afrika, kemudian berkembang ke Asia, ya, sampai ke Persia, sampai ke India, termasuk ke Cina, kemudian juga terus dikembangkan hingga sampai ke Eropa, sampai ke Spanyol, sampai ke Andalusia. Belakangan ini Islam telah berkembang hampir ke wilayah dunia, ke seluruh dunia. Oleh karena itu
pemikiran-pemikiran dakwah yang konvensional tadi perlu diadakan rekonstruksi. Rekonstruksi dalam tataran pengertiannya, dalam pengertian definisinya, kemudian dalam bidang materinya, dalam bidang metodologinya, kemudian juga dalam bidang medianya, dalam bidang problematika dakwah, bagaimana dakwah mengemas secara kekinian. Saya kira perlu diadakan rekonstruksi. Nah, lebih lanjut tentang rekonstruksi pemikiran dakwah Anda bisa baca dalam buku Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam. Ini sebagai sumbangsih bahwa dakwah Islam memang perlu diadakannya rekonstruksi ulang, perlu diadakannya pembaharuan dalam bidang dakwah Islam. Sehingga dengan demikian dakwah semakin berkembang, dakwah semakin mengenai sasaran, dan dakwah juga tepat guna bagi perkembangan dunia di era milenial, di era globalisasi ini, dengan menggunakan media yang cocok pada zamannya. Karena Islam itu cocok fi kulli waqtin wa zamanin. Karena itu kita buktikan bahwa sesungguhnya dakwah Islam memang sesuai dengan kondisi dan situasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.